salam jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Ya Sobat Parlemen, hari ini sangat spesial karena kita baru saja melaksanakan rapat paripurna istimewa dalam rangka pengumuman pengusulan pemberhentian dengan hormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong masa bakti 2021-2024 dan juga pengumuman pengusulan pengesahan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong terpilih tahun 2024. Dan bersama saya telah hadir sosok-sosok yang sangat menginspirasi masyarakat semuanya. Juga mereka adalah para pemimpin terpilih di Kabupaten Rejang Lebong. Telah hadir bersama saya Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Rejang Lebong. Selamat datang Bapak-bapak. Iya. Apa kabarnya Pak? Sehat-sehat Pak. Sehat. Pak Henry gimana? Alhamdulillah. Pak Henry sekarang sudah tinggal di Curug atau masih bolak-balik tinggal Curug? Kadang di Desa Apur, ya, Kecamatan Binduriang, kadang juga ke Lubuk Linggau. Oh gitu, masih ada sesekali bolak-balik ya Pak ya? Iya. Sebelumnya kita pengen berkenalan dulu nih, kebetulan Pak Ketua sendiri baru kali ini podcast bersama kita karena kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Saya ingin memperkenalkan kepada Sobat Parlemen semuanya, di depan saya telah hadir yang pakai kemeja putih, Bapak Julian Syah. Beliau merupakan Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong dari Dapil 2 ya Pak ya? Iya. Dapil 2 terdiri dari kecamatan apa saja tuh Pak? Seloko-Rejang, Sindang Keringi, dan Sindang Dataran. Iya, di atas itu ya. Mayoritas di sana kalau nggak salah suku Jawa ya Pak ya? Campur Pak. Campur. Ya, Ya. ada Tapi di Rejang, sana Jawa, Padang, ya campur lah. kalau kemarin Pak terpilih dengan jumlah berapa ribu suara Pak? Kalau tidak salah ingat, baru udah lama ya, 2.712 suara. Luar biasa. Dan Pak Ketua ini perdana mencalonkan diri terjun ke politik ya Pak ya? Ini perdana Bapak mencalon Pak? Atau sebelumnya pernah? Ini perdana Pak. Perdana ya Pak ya? Baru pertama kali mencalon, pendatang baru lah. Iya. Di dunia politik. Dan langsung dapat kursi nomor Alhamdulillah dapat 1. kursi anggota dewan sekaligus ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Luar biasa dari Partai PAN ya. Partai PAN ini kayaknya cukup kompak nih. Kadernya banyak banget nih yang dapat kursi paling banyak ya Pak kalau nggak salah di DPR dan Rejang Lebong. Kalau boleh tahu Pak, sebelum jadi ketua DPRD aktivitasnya apa nih Pak? Sebelum terjun ke dunia politik, saya di dunia wira swasta, bergerak di bidang perumahan Pak. Di bidang perumahan ya Pak. Sebenarnya jauh sih ya dari politik ya Pak ya. Kenapa sih mau masuk ke politik Pak? Sebenarnya nggak nyambung Pak. Ya. Jauh sekali sebetulnya. Tapi di dunia usaha Mbak, kadang-kadang muncul perasaan jenuh atau bosan Mbak. Akhirnya ujung-ujungnya kembali ke dunia politik juga. Ya, Saya dari awal nggak terpikir juga Mbak terjun ke dunia politik. Saya pikir bakar selamanya di dunia usaha. Kayaknya ada panggilan jiwa juga di sini kayaknya Mbak. Tapi sejak dilantik dari bulan Agustus 2024 tepatnya ya Pak ya, sampai sekarang kalau melihat background Bapak kan yang seorang pengusaha, ternyata di bidang politik Bapak jago banget loh Pak. Itu memang sebelumnya ada latar belakang keluarga yang memang di bidang politik atau nggak ada, atau Bapak baru perdana nih? Nggak ada yang, sebetulnya nggak ada yang jago nih Mbak. Nggak ada ya? Cuma kita ngikutin aja lah. Nggak, kalau kita kan monitor nih Pak, wah Pak Ketua bagus nih strateginya. Berusaha sebagaimana mengikuti irama lah istilahnya kan. Memang di dunia usaha kayaknya sama lah pemikirannya Mbak. Untuk kepentingan terjun di dunia politik ini kan untuk kepentingan orang banyak. Betul. Di dunia usaha juga untuk kepentingan orang banyak. Tapi saya berpikir bagaimana caranya di dunia politik ini membantu orang dengan mungkin lebih luas lagi atau lebih besar lagi Mbak. Betul. Kalau cukup di usaha Bapak saja mungkin hanya terbatas lingkungan bisnis Bapak saja kali. Tapi untuk usaha Bapak tetap lanjut ya Pak ya, walau tetap berjalan, usaha tetap berjalan karena orang-orang yang selama ini bekerja di perusahaan saya, dia sudah terlatih Mbak, dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Itu Mbak. Untuk perjalanan Bapak sendiri Pak, kalau boleh tahu Bapak dari kecil apakah memang sudah di Curug atau sebelumnya Bapak dari merantau juga? Ada sesekali Mbak merantau, tapi nggak terlalu lama kalau merantau ke daerah orang. Lamanya kebanyakan memang di daerah sendiri Mbak. Merantau ada, cuman nggak terlalu, kata orang itu sampai bertahun-tahun nggak.
Jadi udah paham banget lah Pak ya kalau soal tentang Rejang Lebong ini insya Allah. Minimal udah tahu lah, karena orang lapangan Mbak. Iya betul banget. Dan saya juga bersama wakil terpilih ya, nanti insya Allah dilantik pada tanggal 21 ya kalau nggak salah. Insya Allah dilantik pada tanggal 21 Februari 2020. Salah Mbak, tanggal 10. Tanggal 10? Ya, Masya Allah lebih cepat ya. Tanggal 10 dan nanti insya Allah bakal dilantik langsung oleh Bapak Gubernur Bengkulu ya Pak ya. Amin, amin. Ya insya Allah, dan nanti pada tanggal 10 Februari 2025 telah hadir bersama saya Bapak Henry ya. Nama lengkapnya panjang banget nih, Bapak Dr. Haji Henry SSTP MSI. Ya halal, bener Pak. Bener ya Pak. Ini Pak Henry kalau nggak salah kelahiran tahun 85. Ya. Masih muda banget Pak Henry. Kemarin backgroundnya Bapak itu pegawai negeri ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu pangkat terakhir Pak atau jabatan terakhir Bapak? Makasih Mbak sebelumnya udah diundang di podcast Ruang Ruang Parlemen Menyapa DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Baik, saya pertama sebagai ASN di Kabupaten Musirawas, diawali dengan staf di Badan Kepegawaian Daerah, lalu di kelurahan dan kecamatan, kemudian saya akan mengambil S3, lalu saya diamanah untuk menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Musirawas. Terakhir kita dianalisis ideologi di Badan Kesbangpol Kabupaten Musirawas. Luar biasa perjalanan karir Bapak tentunya dari bawah ya Pak ya, tahap demi tahap itu udah dilalui, apalagi kalau kerja di kelurahan, desa itu terjun langsung ke masyarakat ya Pak ya. Untuk asal sendiri Pak, walaupun Bapak bekerja di Lubuk Linggau ya Pak ya, ini mungkin belum semuanya tahu kalau Pak Hendy ini putra asli daerah Rejang Lebong juga ternyata ya. Boleh Pak diceritakan Pak? Ya, jadi memang kita dari kecil tinggalnya di Desa Apur, Kecamatan Sindang Biti Ulu. Ya. Kalau dulu Kecamatan Padang Ulat Landing namanya. Lalu tamat dari SD tersebut kita pindah ke SMP Madinatul Hadid Cilegon selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke SMP Negeri 2 Blitar Muka, kemudian tamat dari SMP Negeri 2 Blitar Muka, saya melanjutkan sekolah SMK Negeri 3 Lubuk Linggau, tamat dari SMK Negeri 3, kemudian mengikuti tes STBDN pada tahun 2003. Kemudian karena ijazah saya dari STM, saya gagal mengikuti Pantuhir. Lalu saya mengambil sekolah lagi namanya SMA Plus Bina Satria Lubuk Linggau. Kemudian tamat dari sana, saya ikut lagi tes STBDN. Alhamdulillah saya lulus. Kemudian balik lagi ke Lubuk Linggau dan bekerja di Kabupaten Musirawas. Gitu. Jadi walaupun pernah gagal nggak nyerah ya Pak ya? Ya. Oke, tentunya Bapak dari SD sampai SMP jadinya Bapak bersekolah, apalagi di wilayah Kecamatan SBY. Bapak lebih tahu nih keadaan sekolah-sekolah di pelosok. Sepanjang pengalaman Bapak menjadi pelajar atau masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, apa sih yang Bapak sorotin di dunia pendidikan kalau boleh tahu Pak? Lalu mungkin ke depan harapan kita semua tentunya untuk tempat guru perlu diperhatikan juga nih Pak Ketua. Kalau perlu ditambah juga ya Pak ya? Ya, guru yang harus ditambah, Ya. tenaga pengajar harus tambah. Terus Pak, Bapak kan udah punya karir yang cukup baik di Musirawas, dan juga kalau nggak salah Bapak juga ada bisnis ya Pak ya? Ya. Usaha, ya terbilang cukup mapan lah Pak. Kenapa Bapak ingin kembali ke Rejang Lebong dan ingin berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Pak? Jadi niatnya hanya satu, bantu rakyat. Bantu rakyat. Ini slogannya. Slogan kita nih, bantu rakyat. Slogan kita bantu rakyat. Coba diceritakan dikit Jadi Pak. niat kita sesuai dengan misi visi kita juga, itu bantu rakyat. Astabiqul khairat tadi Iya. berlomba-lomba untuk bantu rakyat, itu aja niat. Kebaikan ya. Ya. Ya nanti Bapak
tidak berlama-lama tidak lama-lama kebaikan, ya. tidak lama-lama lagi kan Pak, ini nggak sampai sebulan Bapak bakal dilantik ini. Bapak ada nggak sih target utama, wah setelah dilantik yang pertama kali yang ingin saya lakukan atau program saya ini saya pengen ngapain gitu Pak, ada nggak Pak kira-kira bayangannya? Nah, sesuai dengan visi misi kami, Fikri Henry tentunya. Yang pertama itu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, lalu nanti kita berjalan aja nanti yang lain-lainnya. Ya, dulu kan reformasi birokrasi. Kalau birokrasinya udah rapi, Pak ya, insya Allah nanti perjalanan dalam pembangunan ini akan lancar. Oke, untuk Pak Ketua sama Pak Wagub terpilih, mungkin boleh disampaikan ke masyarakat tentunya ucapan terima kasih kepada masyarakat Rejang Lebong khususnya yang telah mempercayakan kepada bapak-bapak untuk memimpin daerah Rejang Lebong ini. Kami silakan pertama yang Pak Ketua DPRD. Baik, saya Silakan, pribadi Pak. Kameranya di sini Pak. mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pendukung, baik dalam pencalonan anggota dewan, kemudian diteruskan dalam pencalonan bupati dan wakil bupati. Kebetulan Mbak, saya ini ketua tim pemenangan pasangan Bapak Fikri Henry. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga harapan dan keinginan masyarakat dapat kami penuhi, dapat kami laksanakan di masa atau periode kepemimpinan Pak Fikri dan Pak Henry. Amin. Mudah-mudahan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah, amin. Untuk Pak Henry sendiri silakan Bapak. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, sebelumnya kami Fikri Henry mengucapkan ribuan terima kasih atas telah terlaksananya pilkada dengan aman, damai, sehingga sampai hari ini kita telah melaksanakan tahapan apa tadi? Tadi Pengusulan pengesahan sidang Iya. sidang istimewa. pengusulan pengesahan calon bupati dan wakil bupati Rejang Lebong. Sehingga ke depan apa menjadi harapan, impian dan cita-cita masyarakat insya Allah dapat kita tunaikan bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ini luar biasa sekali. Ini jarang terjadi untuk ketua DPRD dan juga bupatinya itu berasal dari satu partai yang sama. Insya Allah dengan kekompakan legislatif dan eksekutif ini ya Pak ya, Rejang Lebong akan jauh lebih baik ke depannya. Kita optimis, amin ya rabbal alamin. Pak Ketua, Pak Wagub terpilih, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Kapan-kapan kita bakal podcast lagi Pak, sama-sama dengan isu-isu lain yang lebih krusial. Dan Sobat Parlemen, kami berterima kasih kepada kalian semuanya yang tetap setia mengikuti channel ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Humas DPRD Rejang Lebong ya. Jangan lupa di share ke teman-teman lainnya. Kita bakal jumpa lagi di podcast-podcast lainnya tentunya dengan isu-isu yang menarik. Dan akhirnya kami terima kasih. Kita ada jargon Rejang Lebong istimewa dan bahagia. Bahagia dan istimewa. Bahagia dan istimewa. Oke, kita ulang ya Pak ya. Parlemen berdaya, Rejang Lebong bahagia dan istimewa.